Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan segala keterbatasan ilmu dan pemahaman yang sangat sempit, izinkan kembali kita ulang-ulang pelajaran lama kita. Dan pada kesempatan ini hadirin, kita renungkan firman Allah di dalam surat An-Naba ayat 40, insyaallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum adzaban qaribah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Inna anzarnakum, sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu, adzaban qaribah, tentang azab yang dekat, yaitu pada hari kiamat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari masing-masing manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh tangannya. Wa yaqulul kafir, dan berkatalah yang kafir, ya laitani kuntu turaba, andai kata aku dapat kembali menjadi tanah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca hadirin beberapa pendapat dalam kitab tafsir dan dalam tafsir Ibnu Katsir, maka terasa oleh kita ayat itu secara khusus memperingatkan orang-orang kafir, lebih khusus lagi kafir Makkah ketika ayat ini turun. Walaupun pelajaran jelas untuk kita semua. Apa itu hadirin Bapak Ibu? Inna anzarnakum adzaban qaribah. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu, khususnya kafir Makkah ketika ayat ini turun, adzaban qaribah, azab yang dekat. Dipahami oleh banyak ahli, adzaban qaribah di sini, azab yang dekat ini menunjuk pada hari kiamat. Ini menarik bagi kita hadirin Bapak Ibu. Hari kiamat dipahami dengan azab yang dekat. Di antaranya yang bisa kita pahami adalah menunjukkan mengapa disebut adzaban qaribah, azab yang dekat, menunjukkan bahwa ia pasti terjadi. Sehingga begitu pasti terjadinya, ia terasa dekat. Adzaban qaribah. Kalau gitu ini tidak main-main harusnya. Peringatan ini harusnya tidak dianggap sederhana, karena dia adzaban qaribah. Begitu pastinya sehingga terasa dekat. Begitu pula Bapak Ibu terasa oleh kita dekat. Kita tarik lebih luas lagi, dia memang dekat. Paling tidak dekat dibandingkan hari ketika kita keluar dari rahim ibu. Betapapun rindu hati untuk kembali ke masa lampau, kembali ke masa kanak-kanak, kembali ke pangkuan ibu, kita sadar kerinduan itu hanya akan tinggal kerinduan. Karena kita mesti menyusuri sisa jalan ini sampai batasnya. Bukankah hari ini ke batas jalan kita?
dekat dibandingkan hari ketika kita keluar dari rahim ibu. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu tentang azab yang dekat dan itu pasti terjadi, itu hari kiamat. Harusnya kamu bersiap-siap, bukan membangkang. Dahsyat hari itu, begitu dahsyatnya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari ketika masing-masing manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, yang baik maupun yang buruk akan dia lihat. Begitu hadirin, tidak berlebihan bila ada yang mengatakan dan mengingatkan kita apa yang kita perbuat pada hari ini pasti dihisab kelak dan masing-masing kita akan melihatnya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh tangannya, serahasia apapun itu. Karena tidak jarang ketika kita masih hidup di dunia, tangan kita berbuat, tapi orang lain tidak tahu. Bahkan tidak jarang tangan kita yang berbuat, tapi orang lain yang jadi kambing hitam. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat. Di hari ketika manusia melihat masing-masing apa yang telah diperbuat oleh tangannya. Dahsyatnya lagi, wa yaqulul kafir. Berkatalah yang kafir, ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku dapat kembali menjadi tanah. Ini harapan orang kafir ketika melihat hari yang dahsyat itu, adzaban qariba. Tidak main-main hari itu. Harapan mereka ini hadirin adalah harapan yang mustahil terjadi. Tergambar dari penggunaan laita. Ya laitani kuntu turaba. Laita beda dengan la'alla. Walaupun sama-sama harapan. La'alla Bapak Ibu dipahami oleh banyak ahli harapan yang sangat mungkin terjadi. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat-ayat mengenai puasa, la'alla itu. Puasa mudah-mudahan membuat kamu bertakwa. Mungkin terjadi, tapi kalau laita berharap sesuatu yang tak mungkin terjadi. Ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku dapat kembali menjadi tanah. Ini hanya ungkapan penyesalan ketika melihat hari yang dahsyat. Dan kita paham hadirin, penyesalan itu di ujung. Makanya ungkapan ya laita tadi. Ya laitani. Ayat ini betul-betul mengingatkan kita. Kalau itu seharusnya jangan bermain-main dengan hari itu. Sekuat apapun kita siang ini. Terkadang Bapak Ibu harus kita akui, ketika badan sedang kuat-kuatnya, posisi sedang hebat-hebatnya, uang sedang banyak-banyaknya, pongah yang muncul. Padahal hari itu ada qariban, dahsyat hari itu. Di hari itu kalau kita hubungkan dengan hadis Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari Imam Bukhari maupun yang lain. Di hari itu tidak lagi ada yang mampu melindungi. Bahkan manusia sekali Fir'aun saja tak mampu. Manusia secerdas Haman saja tak mampu. Haman itu cerdas, tapi kecerdasannya digunakan untuk menjilat Fir'aun. Di hari itu, berapapun banyaknya kekayaan Qarun tidak lagi mampu melindungi. Ini 3 serangkai kita ingat Bapak Ibu, emosi Nabi Musa ini. Fir'aun penguasa jahat, Haman cendekiawan, orang cerdas tapi jahat, hanya menjilat Fir'aun, dan satu lagi Qarun, konglomerat jahat. Kalau kita renungkan sebenarnya ada satu lagi, penyihir. Penyihir fungsinya mempengaruhi cara pandang masyarakat Fir'aun.
Yang kira-kira bahasa orang sekarang, fungsi penyihir ini diambil alih oleh bazar. Di hari itu tak lagi bermanfaat semua, kecuali perlindungan Allah. Wajar saja, ya laitani kuntu turaba, ungkapan orang kafir. Kita ingat Bapak Ibu, hadis Rasul, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Jangan berharap perlindungan yang lain tadi kita katakan. Bila masih berharap perlindungan yang lain, kita takut, dan mudah-mudahan kita yang mengucapkan ini, ya laitani kuntu turaba itu. Di hari itu yang ada hanya perlindungan Allah. Ada 7 golongan dilindungi Allah, kata Rasul. Pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang menempatkan sesuatu pada tempat yang sesuai dengan aturan Allah. Bukan adil namanya kalau dia menempatkan sesuatu pada tempat menurut dia sesuai, tapi tidak cocok dengan aturan Allah. Contoh, menempatkan kekuasaan pada tempat untuk korupsi, menurut dia sesuai, kapan lagi ini digunakan? Tidak, itu tidak adil. Imamun adil itu pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua kata Rasul adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam kerangka beribadah pada Allah. Karena kita paham Bapak Ibu, usia muda itu usia gejolak panas. Bukan berarti yang tak lagi muda tak mungkin terhingga penyakit ini. Tapi rata-rata usia muda itu usia gejolak panas. Ketika yang berada di usia ini dia gunakan untuk tunduk dalam kerangka tunduk pada Allah, masuk golongan kedua. Karena dia melewati ujian yang dahsyat. Bukankah anak-anak muda seperti ini yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam? Yang ditakuti oleh musuh-musuh kebenaran. Anak muda yang tumbuh dalam kerangka ibadah pada Allah, sehingga mereka tidak mudah dibelok-belokkan sesuai kepentingan musuh orang, karena mereka tahu panduannya Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu, wajar saja bila ada mengatakan, bila ingin menguasai suatu daerah, kuasai pula anak mudanya. Kita ingat pemimpin kita pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda, akan kubuat kegoncang dunia. Orang untuk menghancurkan pemudanya gampang. Fasilitasi dia, mudahkan dia menyalurkan hasrat duniawinya. Hancur itu. Dia tak lagi bisa melihat lurus mana benar, mana salah. Bila dia mohon maaf, suka seks bebas, biarkan dia seks bebas. Hancur itu. Bila anak muda difasilitasi menyalurkan hasrat duniawinya, mudah menghancurkan suatu bangsa. Tapi bila anak muda itu tumbuh dalam kerangka fi ibadatillah, ini ditaklukkan oleh musuh-musuh kebenaran. Wajar masuk golongan kedua. Yang ketiga kata Rasul adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hati terpaut pada masjid. Bisa dipahami dalam makna terpaut hatinya untuk terus melakukan ibadah salat berjamaah di antaranya. Tapi bisa pula lebih luas dari itu dalam makna hatinya tetap terpaut untuk tunduk pada Allah, sehingga selesai salat jamaah di masjid, hatinya tetap terpaut pada masjid, terpaut pada nilai masjid, sampai di pasar timbangannya timbangan orang masjid, tidak curang. Itu timbangan orang masjid. Sampai di kantor kwitansinya kwitansi orang masjid, tidak dipermainkan melalui kwitansi kosong. Ada nilai masjidnya. Yang keempat kata Rasul, wa rajulani tahabba fillah, dua pihak yang saling mencintai karena Allah, karena aturan Allah. Ijtama'a alaih, mereka berkumpul karena aturan Allah, wa tafarraqa alaih, mereka berpisah karena Allah, karena aturan Allah. Hubungannya dua pihak ini tidak sekedar suka sama suka, tidak sekedar saling menguntungkan, tidak sekedar sesuku, sekelompok, separtai.
hubungannya tegas. Kawan, ini sesuai aturan Allah atau tidak? Kalau sesuai aturan Allah, aku bela engkau kawan. Tapi kalau tidak kawan, aku ingatkan engkau. Jangan berharap aku menjilat pada engkau. Tapi aku ingatkan engkau. Karena aku sayang, makanya aku ingatkan. Sayang Bapak Ibu, yang seperti ini langka sekarang. Karena orang mulai takut bicara mana benar, mana salah. Tidak jarang bicara seperti ini dianggap musuh yang membahayakan. Kalau perlu ia dibinasakan. Padahal tanda orang sayang, diingatkan langkah yang salah. Yang kelima kata Rasul adalah, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang dirayu untuk berzina oleh wanita cantik lagi bangsawan, tidak main-main, tidak wanita sembarangan. Faqala inni akhafullah. Dia berkata, aku takut pada Allah. Yang merayu itu cantik lagi bangsawan, bukan sembarangan. Yang keenam kata Rasul adalah, kalau yang tadi wajul da'u himratun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang keenam wa rajul tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Orang yang bersedekah begitu ikhlasnya sehingga sampai-sampai tangan kiri tak tahu yang dilakukan oleh tangan kanan. Sehingga dia bersedekah tidak perlu bawa kamera. Karena tidak jarang orang bersedekah foto dulu penerima sedekahnya. Bahkan kadang-kadang selesai foto sedekahnya ditarik kembali. Tidak itu. Bukan berarti ini Bapak Ibu dilarang kalau kita sedekah tampilkan di papan tulis. Tidak ada masalah. Yang bedus shadaqati fa ni'mahi. Boleh saja itu. Apalagi untuk transparansi pembukuan. Tapi syaratnya ikhlas. Yang tersimbol tadi. Yang ketujuh kata Rasul adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fabahana. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan bersendiri. Sadar dia ternyata hari-harinya penuh dosa selama ini. Sampai siang ini berapa umurnya? 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, bahkan 90-an umurnya. Sadar dia. Sekian puluh tahun kosong, meleset hidupnya. Mendorong dia bertaubat pada Allah. Fafadat aina, bercucuran air matanya. Bukankah berbeda? Orang menangis karena sadar dan dia menangis sendiri, beda dengan menangis bersama-sama di depan umum. Efeknya beda. 7 golongan ini nampak dalam hadis Nabi riwayat Bukhari tadi. Dilindungi oleh Allah di hari yang dahsyat itu. Di hari yang bahkan orang kafir saja mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Bapak Ibu, kalau kita sadar kita orang-orang yang berumuran dosa, namun masih wajar kita berharap pada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba. Jangan biarkan hamba mengikuti langkah orang-orang yang dibicarakan dalam surat An-Naba ayat 40 ini. Izinkan hamba, walau dengan dosa selama ini, memperbaiki langkah, sehingga mudah-mudahan bila kelak engkau panggil, izinkan hamba masuk dari satu dari 7 golongan tadi. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu tentang azab yang dekat, hari kiamat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari manusia melihat yang telah diperbuat oleh tangannya. Wa yaqulul kafir, dan berkata yang kafir, ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku dapat kembali menjadi tanah. Ya Allah, lindungi kami. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.